Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik dari hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan, kami mohon kudus sucikan kami semua, dan terlebih jadikan hati kami sebagai tanah yang subur ketika kebenaran firman ditaburkan akan menghasilkan buah sesuai dengan iman kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Mereka yang Empunya Kerajaan Surga. Dan khotbah saya pada saat ini didasarkan pada Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Sekali lagi, khotbah saya pada saat ini akan didasarkan pada Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan yang baru saja kita baca merupakan bagian dari great teaching atau khotbah atau pengajaran besar yang dikenal dengan sebutan khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ketika firman ini disampaikan oleh Yesus, pendengarnya bukanlah mereka orang hebat, bukanlah mereka orang yang terpelajar, bukan juga dari kalangan saintifik yang mengerti tentang keilmuan, tetapi mereka berasal dari orang-orang biasa, rakyat-rakyat bawah yang dipandang dalam kultur Yahudi, di mana mereka tidak memiliki tempat dalam kasta orang-orang Yahudi pada waktu itu, seperti mereka yang disebut gembala upahan, mereka yang disebut pekerja upahan, mereka yang disebut nelayan upahan, dan lain-lain. Itulah orang-orang yang pertama kali mendengarkan pengajaran Yesus atau great teaching yang disampaikan oleh Yesus melalui tema khotbah di bukit. Dan pembacaan tadi adalah bagian dari pengajaran Yesus itu. Dan kalau boleh saya katakan, pengajaran yang baru saja kita baca, yaitu berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, itu menjadi salah satu objek yang ditantang oleh Friedrich Nietzsche, salah seorang filsuf yang cukup terkenal. Kenapa? Karena menurut pendapat dia ini adalah sebuah kelemahan. Karena Tuhan memberikan syarat bagi mereka yang masuk kerajaan surga adalah kata miskin. Jadi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini adalah sebuah pengajaran yang cukup bertolak belakang dengan cara pandang orang pada umumnya dalam segala zaman. Pada umumnya dalam segala zaman orang selalu mengatakan bahwa ketika you percaya Tuhan, you akan menjadi orang yang hebat, orang yang kaya raya, orang yang berkelimpahan. Ketika you percaya Tuhan, semua persoalan yang engkau hadapi akan selesai. Ketika engkau percaya Tuhan, maka apapun yang kau inginkan, maka Tuhan akan berikan. Tetapi bertolak belakang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa ternyata indikator utama atau syarat utama untuk masuk kerajaan Allah adalah bagi mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Tentunya kalau kita memahami secara letterlek pengajaran ini akan menimbulkan paradoks dalam hidup kita, akan menimbulkan pertentangan. Bukankah anak Tuhan itu harus kaya? Bukankah anak Tuhan itu harus diberkati? Bukankah anak Tuhan itu harus berkelimpahan? Karena sebegitu pengajaran yang kita dapatkan selama ini. Tetapi begitu kita menelaah lebih dalam dari pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, justru dalam tanda petik bertolak belakang dengan apa yang kita dapatkan selama ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentang khotbah di bukit ini menjadi sebuah pengajaran yang melakukan transformasi hidup manusia dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, baik dari aspek sosial politik, baik dari aspek pendidikan dan pengajaran pada waktu itu. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus ini terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi orang pada waktu itu. Bahkan kalau boleh saya katakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita saat ini. Orang-orang saat ini pun kurang memahami ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa 12 kata bahagia yang disampaikan oleh Yesus ini merupakan salah satu pengajaran yang sangat dikagumi oleh tokoh India yang luar biasa, yaitu Mohandas Mahatma Gandhi.
Bahkan waktu dia ditembak, waktu dia meninggal, waktu dia mati, di dalam saku jubahnya Mohandas Mahatma Gandhi hanya 2 cari kertas. Pertama adalah isi dari kata-kata bahagia dalam khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus, dan yang kedua yang ada di dalam saku jubahnya Mahatma Gandhi adalah tentang tulisan-tulisan Kidung Pujian Bhagavad Gita. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ini sangat mengena dalam hati seorang Mahatma Gandhi. Bapak Ibu tahu, ketika Mahatma Gandhi meninggal dunia, dia mewariskan harta kepada anaknya kurang dari $2. Kalau hitungan dolar sekarang 14.000, berarti $2 itu sekitar 28.000. Berarti warisan yang ditinggalkan oleh tokoh besar sekelas Mahatma Gandhi itu, orang yang dianggap sebagai pendiri India, orang yang dianggap orang yang sulit dicarikan saingan kebesarannya di abad kita saat ini, justru mewariskan hal yang terbalik dengan meninggalkan warisan materi yang sangat kecil sekali, kurang dari $2. Dan saya percaya Bapak Ibu dapat memberikan lebih kepada keturunan Bapak Ibu dengan di bidang materi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memahami kata bahagia yang pertama, yaitu berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, maka perlu sekali kita tahu apa sih yang disebut dengan kemiskinan dalam perspektif Yesus. Kalau kita lihat bahasa aslinya, kata miskin ini ada 2 minimalnya yang saya mau sampaikan malam hari ini. Pertama, kata miskin itu disebut autodiakonos atau miskin secara materi dan perlu bekerja keras, bekerja berat untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Artinya kemiskinan yang demikian adalah kemiskinan yang berhubungan dengan materi. Sedangkan kata yang kedua adalah kata tokos. Kata tokos ini memiliki pengertian yang lebih dalam lagi. Kemiskinan yang tidak diukur dengan materi. Kemiskinan yang tidak diukur seberapa besar engkau punya, tetapi kemiskinan yang diukur seberapa besar engkau mengandalkan Allah dalam hidupmu, tanpa menghitung titelmu, tanpa menghitung jabatanmu, tanpa menghitung hartamu, tanpa menghitung apa yang engkau punya. Ukuran keberkatan orang saat ini adalah berapa tinggi gelarmu, berapa tinggi kedudukanmu, dan berapa besar depositomu. Itulah menjadi ukuran miskin dalam perspektif materi. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa miskin yang dimaksudkan oleh Yesus itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan materi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus, berbahagialah mereka yang miskin, berhubungan dengan tidak mengandalkan apapun yang ada dalam dirimu. Engkau tidak mengandalkan materimu, engkau tidak mengandalkan kedudukanmu, engkau tidak mengandalkan gelarmu, engkau tidak mengandalkan backingmu, engkau tidak mengandalkan apapun selain mengandalkan Tuhan. Itu arti kata miskin dalam pengertian tokos. Itu kata miskin yang tidak diukur dengan materi. Itu kata miskin yang tidak diukur dengan kedudukan, jabatan, atau apalah yang menjadi ukuran manusia di dunia. Hari ini Tuhan mau bilang kepada kita, berbahagialah engkau yang miskin, berbahagialah engkau yang tidak menyandarkan hidupmu pada jabatanmu, tidak menyandarkan hidupmu pada koneksimu, tidak menyandarkan hidupmu pada materimu, tidak menyandarkan hidupmu pada hartamu, tidak menyandarkan hidupmu pada apa yang bersifat materi dan fana. Tetapi jika engkau mengatakan, aku bukan siapa-siapa, dan aku tidak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa di hadapan Tuhan, itulah miskin yang disebutkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar satu hal, bahwa ukuran kehidupan kekristenan bukan lagi ukuran yang diberikan oleh dunia. Ukuran kehidupan kekristenan, ukurannya adalah seberapa besar engkau bersandar pada Tuhan. Ukurannya jika engkau menjadi orang Kristen yang benar, seberapa besar engkau mengandalkan Tuhan. Ukurannya jika engkau menjadi orang Kristen yang benar, seberapa berpasrahnya engkau pada Tuhan, tanpa mengandalkan apapun dalam hidupmu. Atau dengan kata lain, dengan memiskinkan dirimu dan tidak menganggap apapun yang ada pada dirimu, yang apa yang engkau miliki dan jabatanmu. Maka disitulah Tuhan bilang begini, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan, karena engkaulah
pemilik kerajaan surga. Karena engkau yang punya kerajaan surga. Hari ini saya mau katakan kepada kita, engkau kaya, boleh. Engkau diberkati luar biasa, boleh. Engkau punya jabatan yang tinggi, boleh. Engkau punya kedudukan yang tinggi, boleh. Engkau punya segalanya, boleh. Tetapi jangan pernah engkau menyandarkan hidupmu pada segala yang engkau punya. Sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Maka surga adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupmu. Selamat menikmati surgamu. Berbahagialah jika engkau berani memiskinkan dirimu di hadapan Tuhan dan tidak mengandalkan apapun di hadapan Tuhan selain mengandalkan Tuhan. Surga adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupmu. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak mengandalkan apapun dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, menaruh Tuhan yang pertama dan terutama. Kami tidak akan pernah menyombongkan kedudukan kami, menyombongkan harta kami, menyombongkan koneksi kami, menyombongkan kemanusiaan kami. Tapi kami mau berpasrah dan berserah penuh kepadamu, karena Engkaulah yang terbaik bagi kami. Kami mau mengandalkan Engkau, sehingga ketika kami mengandalkan Engkau, surga adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar, anak mantu dan cucunya selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Tangan yang penuh kuasa dan berkasih telah menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara kehidupan Bapak Ibu Gembala dan keluarga besarnya. Juga untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang akan memberkati mereka, tangan-Mu yang akan menuntun, menyertai, tangan-Mu yang akan merahmati mereka dan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan. Kami mohon kasih-Mu, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan, yang berpengharapan kepadamu diberi jalan keluar. Diberkatilah kehidupan kami kekal selama-lamanya. Bersama Tuhan kami akan dibuat lebih dari pemenang. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.